1, poin 2 sampai poin 6. Coba kita lihat di poin 1 tuh. Setiap kelompok aktif berdiskusi dan berpartisipasi dalam diskusi. Setuju nggak? Setuju. Oke, poin 6. Coba baca Asfia. Yang poin berapa, Bu? Poin 6. Meminta izin ketika ingin keluar kelas, mengangkat tangan ketika ingin bertanya. Nah, setuju nggak? Setuju. Jadi nanti kalau kalian mau minta izin atau mau bertanya, jangan lupa angkat tangan terlebih dahulu. Oke, Ibu persilakan, baru nanti kalian melakukannya. Oke. Nah, Ibu mau tanya nih sebelum kita masuk ke materi inti. Pada minggu lalu, pada pertemuan lalu, apa sih yang udah kalian pelajari, tentang apa materinya? Translasi, Bu. Ya, tentang translasi. Ada yang masih ingat apa itu translasi? Perpindahan. Perpindahan apa? Perpindahan suatu benda tanpa mengubah bentuk dan ukurannya, Bu. Oke, bagus Feby. Nah iya, jadi translasi itu dia perpindahan suatu benda tanpa mengubah bentuk dan ukurannya gitu. Ibaratnya nih, Ibu berdiri di titik ini, terus Ibu pindah 3 langkah, berarti Ibu pindah 3 langkah nih. Apakah Ibu berubah bentuk? Enggak. Ya, seperti itu. Nah, apa kaitannya dengan materi hari ini? Nah, materi hari ini kita akan belajar tentang pencerminan. Nah, pencerminan itu gimana? Kalian sebelum berangkat sekolah nih, udah bercermin belum? Udah bercermin semuanya kan? Nah, apa yang kalian lihat di cermin? Diri sendiri. Sama nggak bentuknya sama yang di cermin? Sama. Nah iya, ketika kita bercermin, bentuk kita itu sama dengan bayangan kita, sama dengan diri kita. Nah, terus kalau misalnya kalian mendekat ke cermin, apakah bayangannya itu akan mendekat atau makin menjauh? Mendekat. Iya. Terus apa yang beda kalau ketika kita bercermin? Berlawanan arah. Iya, berlawanan arah gitu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang pencerminan, di mana ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan dicapai ketika kalian sudah belajar untuk hari ini. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat dari pencerminan itu sendiri. Kemudian, peserta didik dapat menemukan konsep dari pencerminan dan bayangannya melalui kegiatan eksplorasi dengan menggunakan GeoGebra. Jadi kalian hari ini akan menggunakan salah satu aplikasi, yaitu GeoGebra. Terus ada siswa mampu menentukan bayangan suatu titik hasil refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y, dan titik 0,0. Selanjutnya siswa juga mampu mengaplikasikan konsep refleksi dalam permasalahan kontekstual yang tepat. Baik, sekarang Ibu mau kalian perhatiin gambar yang ada di depan. Gambar apa tuh? Masjid. Terus ada gambar apa lagi? Ada airnya, ada bayangannya. Oke, bagus. Nah, gimana kalau misalnya bayangan atau masjid tersebut kita pindahkan ke dalam bidang koordinat? Apa yang terjadi dengan posisi titik-titiknya? Nah, hal itulah yang akan kita pelajari hari ini. Nah, ya, jadi dalam kehidupan sehari-hari ternyata kalian udah sangat familiar dengan namanya pencerminan, atau sering kita sebut nantinya adalah refleksi. Seperti kalian bercermin, terus ada apa lagi? Ada desain batik, terus arsitektur bangunan, dan sebagainya. Jadi hari ini kita belajar mengenai pencerminan, di mana bukan cuma rumus, tetapi juga kita belajar bagaimana memahami pola dan keindahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi untuk langkah-langkah pembelajarannya, hari ini kalian akan belajar dalam bentuk kelompok. Masing-masing kelompok berisi 3 orang ya. Jadi kita ada 2 kelompok untuk hari ini. Yuk duduk dalam kelompok. Jadi nanti kalian akan diskusi dalam kelompok setelah Ibu membagikan LKPD, di mana nanti kalian juga ada perwakilan dari kelompok untuk presentasi hasil penemuan kalian gitu. Jadi hari ini kita akan menemukan rumus dari pencerminan. Oke. Untuk penilaiannya, coba Feby dengar dulu ke depan ya bicara ya. Oke. Untuk penilaiannya sendiri itu ada penilaian sikap, bagaimana kalian berdiskusi dengan teman kalian, bagaimana kalian merespon guru ketika ditanya, kemudian ada kognitif dan keterampilan. Nanti Ibu juga akan kasih tes tertulis kalau dari individu sama proyek. Oke. Udah paham semua? Nah, kalau anak-anak Ibu udah paham semua, Ibu akan bagikan LKPD. Oke. Kelompok 1 LKPD-nya, kelompok 2 LKPD-nya.
kalian melihat lebih lanjut tentang LKPD, coba Ibu akan menampilkan suatu video supaya kalian lebih paham nih tentang pencerminan. Coba kalian tonton dulu. Oke, setelah kalian melihat video tadi, kalian udah lebih paham kan mengenai pencerminan dalam kehidupan sehari-hari? Udah Bu. Udah deh. Nah, untuk lebih paham lagi, Ibu mau tanya deh, dari gambar tersebut nih, ada gambar masjid sama bayangannya. Apa persamaan dan perbedaan antara masjid dan bayangannya? Persamaannya Tidak ada Bu. Persamaannya bentuknya tetap sama, Bu. Sama. Iya. Perbedaannya hanya terbalik aja. Iya, benar sekali. Nah, sekarang untuk lebih paham mengenai sifat-sifat dari pencerminan, kalian coba kerjakan dulu LKPD aktivitas 1. Nah, pada aktivitas 1, coba kalian isi dulu kolom-kolom yang masih kosong ini. Memiliki Ya sama sama jawab Ya, apakah ada kesulitan? enggak Bu, sejauh ini masih bisa. Iya. Tidak. Apakah siap membuka Yang bayangan-bayangan sudah Iya, bisa. iya dong. Benar, setuju. Apa yang Nah, gimana? Apakah udah selesai aktivitas 1-nya? Udah Ibu. Oke, udah ya. Sekarang Ibu mau kasih kalian eksplorasi. Coba buka buku halaman 146. Nah, di situ ada eksplorasi mengenai sifat-sifat dari refleksi. Oke, Ibu bagiin kertas dulu ke kalian. Satu kertas aja. Nah, kira apa yang akan kita perbuat dengan kertas ini? Coba perhatiannya tolong. Oke Bu. Oke. Dilipat Bu. Iya, pertama lipat 2 kertasnya. Kan setelah kalian melipat kertas, kalian lubangi di mana saja boleh, di titik mana saja boleh, lubangi dengan pulpen. Udah Bu. Sudah? Kalau sudah, sekarang coba dibuka kembali kertasnya. Oke, apa yang terjadi? Kan posisi kertas ini adalah sumbu Y, kemudian kita lihat jarak antara titik yang pertama atau kita sebut dengan titik A ke titik A aksen itu apakah sama terhadap si sumbu Y? Sama nggak? Sama, iya. Nah, itu merupakan salah satu sifat dari apa? Iya, dari pencerminan. Tuh. Terus apa lagi sifatnya kira-kira? Jarak titik asal ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Ya, jarak titik asal mencermin sama dengan Jarak bayangan ke cermin. iya. Apakah titiknya berubah? Tidak. Tidak, iya. Nah, itu merupakan salah satu sifat-sifat dari refleksi. Nah, sekarang coba perhatikan gambar koordinat segitiga yang ada pada koordinat. Sekarang perhatikan titik A, B, C. Nah, bagaimana jika kita ingin tahu koordinat bayangan A aksen, B aksen, dan C aksen tanpa harus menaruh cermin? Nah, kan dari tadi kita bahasannya tentang cermin kan? Ya. Udah. Nah, sekarang gimana kalau misalnya tanpa cermin tapi memakai koordinat? Gitu. Nah, bagaimana cara untuk menentukan hasil pencerminan suatu titik atau baru datar terhadap garis tertentu atau terhadap sumbu tertentu? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, untuk itu kita lanjut untuk mengerjakan LKPD aktivitas 2 dan LKPD aktivitas 3 serta kita akan melakukan verifikasi dengan melakukan aktivitas 4 menggunakan GeoGebra. Nah, setelah kalian melakukan eksplorasi, nanti kalian akan Ibu suruh maju perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Apakah sudah paham? Ya Bu. Oke, coba sekarang kerjakan dulu aktivitas 2 dan 3. Ibu beri waktu 10 menit. Iya, Apakah ada yang kesulitan? Betul Bu. Nah, sekarang coba lihat pola-pola yang terbentuk untuk si titik awalnya. Ada A di titik 2
2,1. Yang berubah apanya nih? Yang berubahnya Posisi yang X, yang Y-nya Bu. Iya, Y-nya jadi apa? Jadi Jadi negatif. Iya, berarti dari positif jadi Negatif. Nah, kalau misalnya untuk si Y-nya gimana? Untuk Kalau si Y, si Y berarti X-nya X-nya jadi yang negatif. berubah jadi Ya, negatif. ini semuanya sama kan, tetap berlaku untuk keseluruhan kan? Iya, Bu. Iya, berarti kita nanti dapat polanya gimana? Polanya X sama berarti min Y. X, Iya, X, Y. min Y kalau ke sumbu Y, ke sumbu X. Kalau ini ke sumbu X. Kalau misalnya ini jadi min X sama min Y kan. Iya. Oke. Apakah ada yang kurang paham lagi? Sudah ngerti Bu. Oke. Nah, udah siap semua ngerjain LKPD aktivitas 2 dan 3? Oke, apa kalian udah dapat nggak hipotesis awal kalian mengenai pencerminan dan sifat-sifatnya terus sama pola umumnya? Udah, Udah. Kalau udah, sekarang kita beralih ke eksplorasi di aktivitas 4. Di sini kalian akan menggunakan GeoGebra. Oke. Nah, kita akan melakukan verifikasi menggunakan eksplorasi dengan GeoGebra. Nah, sebelumnya kalian ada handphone kan, ada PC atau komputer kan. Nah, itu coba buka dulu GeoGebra-nya. Ini sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada LKPD. Coba lihat di LKPD-nya. bisa kalau bisa selfie. Sini kan ada langkah-langkahnya. Yang pertama kalian buka dulu web GeoGebra-nya, terus pilih poligon pada toolbar GeoGebra-nya. Gimana? Apakah bisa selfie? Bu, terus pilihnya Oke, dicerminkan. ini. Coba ke bawah. Nah, transformasikan ke refleksi pada garis. Refleksikan terhadap garis apa? Terhadap sumbu ya, Y. sumbu Y. Nah, kemudian Ini klik ya, terus refleksikan terhadap garis yang diinginkan. Oke. Nah, ini nampakkah perbedaannya? Bu Ya. nampak. Apa yang berbedanya? Titiknya ini berbeda. Ya, kalau Saya kasih misal 2, kemudian titik 2. iya, oke. Yang berubahnya X atau Y? Y. Y-nya terhadap sumbu Y yang berubah apa? X-nya. X-nya. Oke. Terus coba X-nya dari positif jadi negatif ya, Bu. iya, sekarang coba cerminkan lagi terhadap sumbu X-nya. Jadi klik, Iya. terus refleksikan terhadap sumbu X. Iya, oke. Nah, apakah sama hasil yang kalian telah dapatkan sebelumnya dengan mandiri dengan Sama, yang Bu. hasil Sama, Bu. sini? Sama. Sama. Iya. menggunakan GeoGebra ya, Iya, benar sekali. Nah, jadi di sini kalian udah memverifikasikan hasil hipotesis awal kalian tadi yang kalian dapatkan dengan GeoGebra ternyata sama. Iya, benar. Nah, kalian kan udah melakukan eksplorasi nih dari hasil hipotesis awal kalian, udah kalian verifikasi. Apakah sama atau berbeda hasilnya? Sama. Sama ya, pola yang kita dapatkan dengan pola GeoGebra itu sama. Artinya hasil hipotesis kalian tadi itu valid. Oke, sekarang Ibu mau salah satu dari perwakilan kelompok untuk maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Siapa? Iya, boleh. Nah, oke, silakan Ashbia coba presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Nanti untuk polanya terus dipapan ya. Bu, izin kamar mandi yuk. Oh, silakan. Jangan lama-lama ya, Marda. Siap, Bu. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama ada sifat-sifat refleksi. Sifat pertama yaitu bentuk dan ukuran benda dan hasil pencerminannya tetap sama. Yang kedua, jarak kecil
jadi apa? Dari titik X, Y jadi apa? X, min Y. Oke, terus untuk sumbu Y Min X, Y. untuk di titik 0,0 Min gimana? X, min Y. Oke, apakah kelompok lain sama juga? Sama. Oke, berarti udah benar ya apa yang dikerjakan Askia dari Ya, Ibu. kelompoknya. Oke, kita beri hapus dulu ya. Oke, nah setelah tadi teman kalian mempresentasikan, Ibu mau menjelaskan beberapa soal kepada kalian mengenai hasil yang udah kita diskusikan tadi, mengenai pencerminan terhadap sumbu X, sumbu Y, dan titik ya 0,0. Oke. Nah, coba dibacakan soalnya. Yang mana? Nomor 1. Ya. Gambarlah hasil refleksi dari segitiga ABC terhadap sumbu X, lalu bayangan yang dihasilkan direfleksikan lagi terhadap sumbu Y. Titik A telah direfleksikan seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Oke, berarti pertama kita harus merefleksikan titik yang ada terhadap sumbu apa dulu? Sumbu sumbu X dulu, terus udah. Oke, benar sekali. Nah, oke, kita lihat dulu untuk titik A. Titik A di titik berapa tuh? 2,1 Bu. 2,1, iya bagus. Terus titik B? B 5,2. 5,2. Titik C? 3,4. Oke, dari yang tadi kita udah melakukan penyelidikan, kita dapat kalau misalnya untuk suatu titik P, X, Y, kalau kita refleksikan terhadap sumbu X, berarti yang berubah apa? Yang berubah X apa Y? Y. Jadinya apa? X, min Y. Oke, begitu juga nih dengan soal yang sama. Berarti untuk si titik A, kalau misalnya terhadap sumbu X 2,1. Oke, bagus. Jadi aksennya jadi 2,1. Kalau titik B 5,2. Iya, bagus. 5, negatif 2. Titik C 3, negatif 4. 3, negatif 4. Oke. Berarti udah paham semua anak-anak Ibu ya? Iya, bagus. Bagus. Oke, kalau setelah kita dapat nih pencerminan terhadap sumbu X, kita apain lagi? Cerminkan terhadap Y. Ya, cerminkan terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu Y berarti X, Y jadi apa? Jadi min X, Y. Iya, yang berubah apa? X-nya. Iya, X-nya yang berubah. Oke, sekarang aksennya kita cerminkan lagi terhadap sumbu Y. Jadinya apa? Min 2, min 1. Iya, min 2, min 1. Oke, Ibu mau satu orang maju dong untuk nyelesain 2 titik lagi? Oke, coba Marda. Ranking 1. Ya bilang kacamata. Nampak tuh mata nggak ada kacamata. Kurang Lagi tempel lagi. Kemudian. Emang jelek. Biar seru. Balik ke sini. C-nya juga. C? Oh, sekalian ah. Iya. Jangan nampak lagi. Oke, gimana teman-teman lain? Sama. Benar. Oke, benar-benar beri Kurasa kalian udah paham semua ya mengenai pencerminan ini? Oke. Nah, dari pembelajaran hari ini kalian udah menemukan sifat-sifat refleksi, terus juga kalian udah mengeksplorasi dengan menggunakan GeoGebra. Kalian juga udah menemukan rumus atau pola untuk menentukan refleksi tanpa harus ada cermin kan? Oke, nah sekarang Ibu mau kalian membuat kesimpulan. Siapa yang bisa membuat kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Oke, apa Febri? Jadi Bu, kalau pencerminan terhadap sumbu Y itu Bu akan menghasilkan X min X, Y. Kalau pencerminan terhadap sumbu Y akan menghasilkan X, min Y. Oke,
geometri juga, di mana dia memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat dari bayangan cermin tanpa mengubah bentuk dan ukuran dari benda itu sendiri. Nah, kemudian sifat-sifat refleksi. Apa aja sifat-sifat refleksi? Yang pertama, bentuk sama ukuran dari bendanya itu dari hasil pencerminan itu tak sama. Oke, apalagi? Terus jarak titik asal tercermin sama dengan Ya. jarak bayangannya tercermin. Oke, lagi? Terus garis penghubung titik asal dan bayangannya tegak lurus terhadap cermin. Oke, kita beri hapus dulu untuk semua kalian yang udah menemukan ini. Oke, selanjutnya, nah ibu mau nanya nih, refleksi untuk pembelajaran hari ini, apakah kalian menyukai kegiatan pembelajaran hari ini? Oke, gimana kalau misalnya untuk pembelajaran kedepannya kita tetap pakai metode seperti ini, kita diskusi, kita belajar bersama, kemudian kita presentasi. Setuju? Setuju. Nah, karena kalian udah memahami dan di kuliah kalian juga udah bisa untuk nentuin pola dari pencerminan, ibu mau kalian buat latihan. Ini ada 3 soal, bisa dikerjain dalam waktu berapa menit? 15 menit ya ibu kasih. Oke, nah ini dikerjakan sekarang, dikumpulkan sekarang juga. Nah, oke, gimana untuk latihannya? Apakah udah siap? Udah, Ibu. Oke, udah besok punya. Coba ibu kumpulkan. Yuk. Oke. Nah, karena ibu lihat ini kalian udah bisa jawab semua tugas individunya, ibu mau kasih kalian untuk tugas selanjutnya, itu ada tugas rumah atau PR. Di sini kalian ada 1 soal, terus kalian juga ada project. Nah, project ini gimana nih? Kalian juga menggunakan GeoGebra seperti tadi. Jadi kalian akan membuat pola-pola dari GeoGebra dari hasil refleksi sama hasil translasi yang udah kalian pelajari minggu lalu. Gimana? Apa udah paham? Udah, Tugasnya? Bu. Oke, ini dikumpulkan di pertemuan selanjutnya ya. Oke, Ibu. Oke, jangan ada alasan lagi nanti ibu mau buat ya. Oke, Bu. Bu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang rotasi, masih sama juga, masih mengenai transformasi geometri, tapi ini mengenai sub rotasi ya. Nah, jadi kalau dipelajari kembali juga di rumah supaya untuk minggu depan kalian udah lebih lancar. Nah, jadi pesan moral yang didapat dari materi pencerminan itu sama seperti yang ada di terjemahan Quran Surah An-Nisa yang kedua, di mana orang-orang yang beriman serta beramal soleh itu akan dimasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, itu begitu juga untuk pencerminan, di mana kalau kalian berbuat baik maka imbalannya apa? Berbagi Ya, kebaikannya juga kembali. Kalau kalian berbuat jahat gimana? Kembali ke kita.